Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini gue akan nge-review layar monitor extended atau external monitor yang gue akan rekomendasikan karena gue ngerasa puas banget pakai layar ini. Buat teman-teman yang kerjanya coding atau gaming atau sebagai dosen yang butuh banyak layar gitu untuk mempermudah penulisan, teman-teman gue rekomendasikan untuk beli monitor ini. Monitornya apa? Monitor dari Tafware, teman-teman. Nah, monitor dari Tafware ini bener-bener nyaman banget dipakai. Nah, untuk luasnya sendiri, ini luasnya adalah 15,6 inci gitu, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Cukup untuk laptop dengan ukuran 14 in kayak punya gue ini. Nah, sekarang coba kita lihat dari segi portnya ya. Di sini ada port untuk brightness, di sini brightness dan volume. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ada tulisannya sih menu ya. Di sini nanti ada brightness gitu. Kalau misalnya kita ke atas, kita bisa terangin brightnessnya sampai terang banget. Nah, terus sambil nunggu, nanti gue akan coba scroll ke atas di volume. Nah, terus juga di sini ada port HD ya di sini. Port HD, terus ada di sini ada Type C. Terus di sininya ada tombol power gitu. Nah, kekurangannya paling ini sebenarnya teman-teman. Di sini kalau misalnya powernya itu kita nggak bisa nyolok, jadi kita harus pakai power dari laptop. Yang mana nanti akan ngambil daya laptop, jadi baterai laptop akan cepat habis kalau misalnya lagi nggak dicas gitu. Dan port USB yang ada di laptop itu akan lebih kemakan banyak gitu. Nah, di sini ada powernya, kita bisa mati nyalain. Di sini juga ada audio jack 3,5 mm. Nah, kita sekarang scroll ke atas, ini nanti jadi volume gitu. Jadi sebenarnya di sini ada volumenya dari si layarnya ini. Nah, kurang lebih suaranya ini adalah suara yang dihasilkan dari si monitornya ini sendiri, teman-teman. Nah, dia cukup halus, nggak sember ya walaupun volume 100. Terus di sini coba gua naikin lagi. Ini aku maksimalin. Nah, suaranya kayak gini. Ini suara bener-bener dari monitornya. Nah, di sebelah kanannya itu mulus, nggak ada apa-apa. Ini tebelnya juga tipis banget, teman-teman. Tuh bisa dilihat, tipis banget. Nah, kualitasnya sendiri, kualitas layar ini sendiri, dia punya kualitas layar 1920 dikali 1000. Nah, resolusi layar sendiri 1920 dikali 1080, teman-teman. Jadi ini udah full HD. Terus di sini dimensi bodinya itu 355 mm dikali 223 mm dikali 10 mm. Jadi tebelnya yang tadi ini yang di sini dia cuma 10 mm, teman-teman. Nah, tadi portnya juga udah ada 2 port HDMI mini, 1 port USB Type C, terus satu port USB Type C untuk daya gitu. Jadi powernya di sini itu pakai Type C juga, teman-teman. Nah, yang menariknya di monitor ini bisa kehubung ke smartphone langsung gitu. Ada beberapa merek, Huawei, Samsung, OnePlus, Razer, atau Asus ROG. Nanti mungkin deskripsi gue akan coba kasih beberapa HP yang support untuk monitor ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau main HP, game-game HP di Android, teman-teman bisa extend aja layar ke sini gitu, atau duplicate layarnya ke monitor eksternal ini gitu. Jadi bisa multitasking juga, bisa main game juga, nonton video lebih asik gitu di sini. Nah, kualitas gambar sendiri tuh respon rate-nya 4 ms/second ya, dan refresh rate-nya ini masih 60 Hz gitu. Ya, tapi emang ini bukan untuk scroll, walaupun ini udah touchscreen ya sebenarnya, teman-teman. Nah, terus kesimpulannya, Tafware Portable Mini FHD IPS 15,6 inch ini sangat cocok banget buat teman-teman yang suka atau berlama-lama di pekerjaan yang menggunakan monitor gitu, atau double monitor ya, teman. Nah, sebenarnya di paket pembeliannya tuh kita akan dapat juga kayak gini, teman-teman. Ini standnya, stand yang nggak nyatu the body gitu kayak stand HP pada umumnya. Terus di sini cara gue belinya yang touchscreen, jadi di sini ada tambahan kabel lagi untuk touchscreennya gitu. Nah, untuk konektivitasnya sendiri sini Type C to Type C. Jadi nanti kita masukin ke Type C yang sebelah sini. Nah, masukin Type C yang sebelah sini di monitornya, terus kita sambungin ke Type C ini. Nah, sekarang ini udah kesambung Type C, jadi ke laptop udah, terus ke
monitornya juga udah. Nah sekarang ini bisa kita. Nah gue nggak tahu kenapa, mungkin settingannya salah. Jadi kalau misalnya gue pencet touchscreen yang di sini, yang jalan tuh malah di laptop gitu. Kalau misalnya gue klik apa sentuh di layar monitornya atau screennya tuh malah sini gitu. Misalnya ini gue pilih grafik gitu. Nah malah pencetnya di situ gitu. Nah mungkin settingannya gue salah ya, atau mungkin ada settingan yang gue belum tahu gitu. Mungkin kalau di duplikat kayak gini malah malah bisa nih teman-teman. Nah ini malah bisa nih, kita revert aja kalau duplikat ya. Tapi kalau extended dia akan, nah touchscreennya itu malah akan di layar utamanya kayak gini teman-teman. Dan gue ngetik apa bukan di monitor gitu. Nah pilihannya aja sih mungkin yang perlu ditaketin. Nah mungkin sekian review dari gue pengen sharing betapa enaknya si monitor extended dari Tupperware ini. Harganya cukup murah di 1,2 jutaan aja yang udah touchscreen gitu. Teman-teman bisa milih varian lain gitu. Nah sebenarnya juga nanti teman-teman akan udah dapet nah teman-teman nanti sebenarnya udah akan dapet tatakannya kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa sekaligus cover, bisa sekaligus jadi tatakan kayak gini untuk ditambahin ke sini. Nah karena gue pengennya itu atas bawah gitu kayak gini biar leher nggak sakit, jadi gue tambahin untuk beli stand monitor untuk layar ini, untuk layar 15 inch gitu ya, yang gripnya itu 15 inch gitu, 16 inch. Nah ini adalah standnya gitu. Nanti gue mungkin gue taruh di deskripsi. Nah, mungkin cukup sekian review dari gue tentang monitor ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau beli. Nanti gue akan cantumkan linknya di deskripsi. Cukup sekian dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.